Selamat sore, saat ini kami sedang berada di RTH RPTRA Kalijodo. RPTRA dan RTH Kalijodo atau Kalijodo Park bertempat di RT 4 RW 5 Angke, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Di sepanjang bantaran timur banjir kanal. Daerah ini dulunya terkenal sebagai sarang hiburan malam dan tempat prostitusi untuk kelas bawah. Hal tersebutlah yang menjadi sasaran penertiban pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok. Pada awalnya, nama Kalijodo berasal dari kali dan jodoh. Tempat ini di masa lalu adalah salah satu tempat perayaan budaya Tionghoa bernama Pecun, yaitu perayaan hari ke-100 dalam kalender Imlek. Salah satu tradisi dalam perayaan Pecun adalah pesta air. Pesta ini menarik perhatian kalangan pemuda dan dibiayai oleh orang-orang berada dari kalangan Tionghoa. Pesta air itu diikuti oleh pemuda-mudi laki-laki dan perempuan yang sama-sama menaiki perahu melintas Kali Angke. Menurut versi lain, Kalijodo memang pada awalnya sudah merupakan wilayah prostitusi. Terselubung pada tahun 1600-an, banyak pelarian dari Manchuri berlabuh di Batavia, lalu mencari istri sementara atau gundik. Karena tidak membawa istri dari negara asalnya, tempat untuk mencari pengganti istrinya di sini. Para calon gundi ini mayoritas didominasi oleh perempuan lokal yang akan berusaha menarik pria etnis Tionghoa dengan menyanyi lagu-lagu klasik dari Tionghoa di atas perahu yang terambat di pinggir kalinya. Kalijodo sebenarnya sudah direncanakan untuk ditertibkan sejak tahun 2014 dengan alasan merupakan jalur penghijauan. Namun kemudian tertunda karena menunggu penertiban Waduk Pluit selesai. Setelahnya, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan momentum dengan adanya kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Fortuner setelah pengemudi meminum keras sepulang dari Kalijodo tersebut. Akhirnya pada tanggal 29 Februari 2016, penduduk Kalijodo direlokasi dengan melibatkan 5.000 personel Polri, 2.500 personel Satpol PP, dan 400 personel TNI. Dalam proses pembangunan RTH dan RPTRA Kalijodo memiliki dampak terhadap penduduk yang berada di lingkungan Kalijodo, di mana mereka dipaksa pindah oleh Pemprov DKI Jakarta ke Rusun Marunda bagi mereka yang memiliki KTP DKI Jakarta. Dan bagi mereka yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta akan dipindahkan ke daerah asalnya. Setelah Kalijodo diterbitkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berencana membangun kembali kawasan Kalijodo dengan bekerja sama oleh pengembang swasta untuk mengerjakan beberapa proyek di Kalijodo. Salah satu sarana pembangunan Ahok di Kalijodo adalah pembangunan ruang publik terpadu rumah anak atau RPTRA dan ruang terbuka hijau. Dengan didanai oleh Corporate Social Responsibility atau CSR, pengembangan Sinarmas Land melalui Bumi Serpong Damai Terbuka. Proyek RTH dan RPTRA merupakan sebuah crash program dari Pemprov DKI Jakarta dalam waktu yang sangat singkat. Kawasan Kalijodo seluas 5,4 hektar. Dalam pembangunan RTH dan RPTRA Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta melibatkan 4 pihak swasta. Proyek utamanya dari PT Sinarmas Land, kontraktor utama dari PT Anugrah Mandiri, mekanik dan pengerjaan elektrik dari PT Anugrah Mandiri, insinyur sipil dan struktur dari PT Arkonim, arsitek utama dari Insinyur Yori Antar Awal IAI,
firma arsitek dari Han Awal dan Partner. Selamat sore Ibu, kami dari mahasiswa Institut Setiami ingin wawancara sebentar bersama Ibu. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Selamat sore juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Dewi, mewakili dari pengelola Erpetra Kalijodo. Sebelumnya terima kasih adik-adik sudah berkunjung ke Erpetra kami. Yang mau dipertanyakannya apa ya? Begini Bu, yang saya ingin tanyakan, bagaimana ya Bu ya sejarah pertama kali berdirinya Erpetra Kalijodo ini? Erpetra Kalijodo itu didirikan pada dibangunnya sih 2016. Cuma diresmikannya itu pada tanggal 22 Februari tahun 2017 waktu itu oleh Pak Basuki Cahayapurnama karena beliau selaku Gubernur DKI Jakarta Barat, dan waktu itu juga dihadiri oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kami pengelolanya ini sudah mulai masuk bekerja itu dari tanggal 1 Januari 2017. Jadi seperti itu. Oh ya Bu, kalau misalnya untuk fasilitas dan pelayanan di Erpetra ini di Kalijodo ini seperti apa sih Bu? Untuk Erpetra Kalijodo atau lebih disebut lagi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Erpetra Kalijodo itu mempunyai fasilitas-fasilitas yang ada seperti kita adanya tempat bermain, lapangan futsal, adanya perpustakaan, adanya aula, terus juga kita ada batuan refleksi, kita ada kolam gizi, dan kita juga adanya grosmat. Ditambah lagi kita ada kantor untuk tempat P2TP2A yaitu pengaduan kekerasan perlindungan anak dan perempuan. Jadi seperti itu. Untuk Erpetra Kalijodo sendiri kita ini dikelola oleh 6 orang pengelola. Jadi kami ini pengelolanya ini berenam yang terbagi dari 2 shift. Shift pertama kita jam 6 sudah buka, itu sampai jam 3, tapi jam 2 yang shift keduanya sudah datang. Jam 8 kita tutup pintu gerbang untuk bersih-bersih dan buat laporan, setelah itu kita pulang. Oke, dari fasilitas itu pastinya kan ada kegiatan-kegiatannya Bu ya, kegiatan dari adik-adik kecil itu ada di sini tuh kegiatannya seperti apa aja ya Bu ya? Iya. Untuk kegiatan-kegiatan kita ada kegiatan rutin di mana kita bekerja sama aja dari sekolah terdekat itu datang khususnya ya untuk berlatih tuh biasanya mereka ada untuk olahraga, senam atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk kegiatan dari sekolah rutin kita sudah ada di jadwal kegiatan rutinnya, kita sudah ada seperti itu. Tapi kalau kita dari dinas pariwisata dan budaya, kita ada kegiatan rutin bekerja sama kan dengan dinas pariwisata dan budaya, itu ada menari, mewarnai sama silat. Untuk mewarnai kita diadakannya tuh setiap hari Sabtu jam 1 sampai dengan jam 3. Dan ini dari anak-anak yang mewarnai ya, dari anak TK sih sampai paling kelas 4. Ini hasilnya, dan kemarin kita merebut juara pertama untuk Jakarta Barat tingkat Erpetra ya. Dan untuk menari kita nih sudah mencapai tingkat DKI, juara tingkat DKI untuk binaan kita Erpetra Kalijodo. Silat juga kemarin, tapi belum untuk juara pertama. Jadi untuk kegiatan rutinnya yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Budaya, jadi seperti itu. Nah, itu dari adik-adiknya sendiri. Kalau untuk dari PKK-nya sendiri Bu, adakah kayak dari ibu-ibu PKK yang mempergunakan fasilitas ini untuk misalkan kegiatan apa gitu? Ya, biasanya kalau untuk PKK itu kita kadang ada, karena kita Erpetra bersinergi dengan PKK, jadi PKK waktu itu untuk kegiatan rutinnya sih sebenarnya setiap tanggal 27 itu kita ada posyandu,
atau kegiatan pertemuan PKK dengan apa sih sejenis kayak rapat koordinasi gitu antar PKK tiap bulan seperti itu. Juga pelatihan-pelatihan. Bukan dari PKK aja, dari dinas-dinas yang terkait juga sering mengadakan acara di sini. Karena kan kita memfasilitasi, ya kan, RPTRA milik bersama untuk umum. Jadi RPTRA itu milik kita bersama, siapapun boleh pakai, hanya mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan yang ada di RPTRA, tata tertib. Dan kita sudah pasang di depan sebelum masuk ke sini ada tulisan tata tertib berkunjung atau bermain di RPTRA, jadi seperti itu. Dan biasanya itu pada hari biasa sih, Senin sampai dengan Jumat untuk kegiatan-kegiatan dinas. Lalu tentunya kan dari dari perawat ini kan membutuhkan biaya, misalkan biaya perbaikan itu dari mana sih Bu? Kita ini pengelola, dibawa ke pengurusannya itu dari pihak kelurahan. Jadi kepengurusan itu diketuai oleh Pak Lurah beserta Pak Sektel dan juga staf-stafnya semua turut bantu kita gitu ya maksudnya. Jadi kita kalau misalkan ada yang rusak, kita kontrol tiap hari gitu. Ada yang ini kita lapor. Tapi kalau tidak yang berat-berat masih kita bisa kerjakan. Jadi kita teman pengelola gitu kan, kita kerjakan sendiri. Misalkan ada yang lepas atau apa gitu. Jadi belum ada yang berat, maksudnya yang parah banget ya. Biasanya kita bekerja sama dengan PPSU, kami pengelola bekerja sama dengan PPSU cara untuk pemasangan atau ada alat-alat yang rusak, alat-alat bermain, jadi seperti itu. Cuma kalau masih bisa ditangani sama kita pengelola, ya kita pengelola. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah bersedia kami wawancarai. Semoga RPTRA Kalijodo ini ke depan semakin baik dan semakin banyak orang yang pengunjungnya untuk di sini ya Bu ya. Ya, kalau untuk pengunjungnya sekali lagi udah semakin banyak. Salah satu kelebihan kita juga, kita disebut RPTRA Pariwisata. Jadi bukan RPTRA Kalijodo aja, kita disebut RPTRA Kalijodo merupakan RPTRA Pariwisata. Assalamualaikum Kak, boleh tahu nama Kakak siapa? Boleh Novia. Tinggalnya di mana Kak? Di Tanjung Priok. Jauh nggak dari sini? Menurut Kakak bagaimana pendapat Kalijodo ini Kak? Tempatnya sih nyaman ya. Yang buat buat kayak santai-santai gitu. Buat berkumpul gitu. Nyaman. Terus seberapa sering sih Kakak datang ke sini? Sering banget sih jarang. Dalam 1 minggu itu berapa kali Kak? Atau mungkin 1 bulan paling enggak? Sebulan sih bisa 2 kali, 3 kali. Oh, kalau misalnya menurut Kakak itu bagaimana sih fasilitas yang ada di RTH dan RPTRA Kalijodo ini? Fasilitasnya sih lengkap sih, cuman karena parkirannya doang yang kurang lebar. Oh jadi parkirannya yang harus dilebarin ya Kak ya? Menurut Kakak fasilitas yang perlu dilengkapi lagi apa? Doang sih cuman parkiran. Cuma parkiran, yang lainnya udah bagus ya. Terus kalau misalnya saran Kakak itu tentang pihak pengelolanya itu di RPTRA Kalijodo ini bagaimana? Maksudnya tuh penjagaannya atau apanya gitu? Ya, yang penting sih kebersihan aja ya yang harus dijaga. Siap. Terus Kayak fasilitas musola gitu harus ya diutamakan. itu aja Kak. Ya, makasih ya Kak ya untuk waktunya ya Kak. There with you, 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 there with you.